Perseteruan viral antara mantan dosen UIN Maliki Malang, Imam Muslimin, Yai Mim, dengan tetangganya, Nurul Sahara, berawal dari konflik sebidang tanah wakaf dan masalah lahan lain di Malang. Video-video perseteruan mereka menjadi viral di media sosial, memicu respons publik dan berujung pada laporan polisi. Berikut kronologi dan perkembangan kasus ini. Awal mula konflik. Sengketa tanah wakaf. Konflik bermula dari dugaan Sahara bahwa Yai Mim menarik kembali tanah wakaf. Yai Mim membantah tuduhan itu dan menegaskan bahwa tanah tersebut akan digunakan untuk fasilitas umum. Video viral. Sahara mengunggah video-video perseteruan mereka ke media sosial, termasuk saat Yai Mim berguling-guling di jalan, yang kemudian menjadi viral. Reaksi masyarakat. Video-video tersebut memicu reaksi publik yang beragam, dengan sebagian netizen memihak Sahara setelah beberapa fakta terungkap. Laporan polisi dan perkembangan lainnya. Laporan Sahara. Setelah video-video viral, Sahara melaporkan Yai Mim ke Polresta Malang Kota atas dugaan pencemaran nama baik. Sahara juga melaporkan beberapa kasus lain, seperti dugaan pelecehan seksual, perusakan mobil, dan perundungan. Saling lapor. Kasus ini berlanjut menjadi saling lapor polisi antara kedua belah pihak, menambah panasnya perseteruan. Pengusiran warga. Buntut dari konflik ini adalah keputusan Yai Mim dan istrinya untuk menjual rumah mereka setelah merasa diusir oleh warga. Dampak dan sorotan media. Sorotan media. Konflik ini menjadi perhatian media dan terus berkembang, dengan sejumlah fakta baru bermunculan yang membuat publik bersimpati kepada Sahara. Sanksi UIN Malang. Karena kontroversi ini, UIN Maliki Malang menonaktifkan Imam Muslimin dari jabatannya sebagai dosen. Pengaruh di media sosial. Kasus ini menyebar luas di platform seperti TikTok dan Instagram, dengan banyak pengguna ikut berkomentar dan membagikan video perseteruan tersebut. Awal mula geger di Kota Malang. Kota Malang dikenal dengan udara sejuk, taman-taman hijau, dan bangunan tua yang memancarkan pesona sejarah. Biasanya menjadi tempat yang tenang untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari. Namun, di bulan Ramadan yang penuh berkah itu, kota ini tiba-tiba menjadi sorotan media sosial nasional karena sebuah video viral yang menampilkan interaksi antara Imam Muslimin dan seorang wanita muda bernama Sahara. Kota yang biasanya damai, dengan jalan-jalan yang ramai oleh mahasiswa dan pedagang kaki lima, kini dipenuhi bisik-bisik, komentar pedas, dan spekulasi publik yang menyebar cepat. Imam Muslimin, pria berusia 45 tahun, adalah sosok yang dihormati di kalangan masyarakat Malang. Dengan janggut rapi, pakaian sederhana, dan mata yang selalu menenangkan, ia bukan sekadar imam masjid, tetapi juga guru ngaji, konsultan keluarga, dan panutan bagi banyak orang. Setiap Jumat, masjid di kawasan Lowokwaru yang ia pimpin selalu dipenuhi jamaah yang datang dari berbagai daerah di Malang. Ia dikenal mampu memberikan ceramah yang menyentuh hati, penuh hikmah, dan menenangkan jiwa yang gundah. Sahara, wanita berusia 23 tahun, adalah mahasiswa psikologi Universitas Brawijaya. Pintar, mandiri, dan bersemangat, Sahara aktif dalam kegiatan sosial dan sering mengadakan program edukasi bagi anak-anak kurang mampu di sekitar Kota Malang. Ia datang ke masjid untuk meminta bimbingan Imam Muslimin mengenai metode mendidik anak-anak agar dekat dengan agama tanpa tekanan atau rasa takut. Pertemuan itu berlangsung santai, penuh diskusi dan tawa ringan, namun sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Seorang anggota komunitas yang salah paham merekam sebagian interaksi mereka dan membagikannya di media sosial. Video berdurasi kurang dari 1 menit itu, meski hanya menampilkan percakapan biasa, di luar konteks, menimbulkan kesan yang berbeda. Begitu video itu diunggah, respons publik datang dengan cepat dan intens. Beberapa orang mulai mempertanyakan integritas Imam Muslimin, sementara Sahara mendapat komentar pedas dan dukungan yang bercampur aduk. Kota Malang yang biasanya damai mendadak terpecah menjadi kubu-kubu yang saling bersikap defensif. Di rumah sederhana di kawasan Dinoyo, Imam Muslimin duduk termenung di ruang tamu.
Lampu gantung yang hangat menyinari wajahnya yang letih. Suara azan maghrib terdengar dari masjid di seberang jalan, namun hatinya terasa berat. Ia menyadari bahwa kesalahpahaman ini bisa merusak reputasi yang telah dibangunnya selama puluhan tahun. Ini ujian yang tak pernah kubayangkan, gumamnya lirih. Sementara itu, Sahara di kamar kontrakannya di Jalan Veteran juga berjuang menenangkan diri. Tekanan dari media sosial dan pesan-pesan anonim membuatnya gelisah. Ia merasa bersalah, meski ia tahu tidak ada kesalahan dalam niatnya. Rumor dan spekulasi semakin membesar ketika beberapa tokoh masyarakat dan pejabat setempat mencoba turun tangan. Mereka mengundang imam muslimin dan Sahara untuk melakukan klarifikasi di balai desa setempat. Namun, di tengah upaya mediasi itu, muncul rumor baru yang semakin memanaskan situasi. Pesan-pesan anonim di WhatsApp dan komentar di media sosial menuduh adanya hubungan yang tidak pantas antara keduanya. Tanpa bukti yang jelas, isu ini berkembang cepat dan memicu perdebatan moral serta etika di kalangan masyarakat Malang. Di masjid, beberapa jamaah mulai ragu datang ke kajian rutin. Beberapa teman Sahara di kampus juga khawatir akan citra dan reputasinya. Hatinya terasa berada di persimpangan antara kepercayaan pada imam muslimin sebagai mentor dan kenyataan pahit dunia maya yang brutal. Sahara menyadari bahwa kasus ini telah berubah menjadi fenomena sosial yang menuntut keberanian, kesabaran, dan kecerdikan untuk menghadapi persepsi publik yang salah arah. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Arjuno yang membingkai kota Malang, imam muslimin dan Sahara duduk berhadapan di ruang konsultasi masjid. Tanpa kamera dan tanpa orang lain, mereka hanya berdua, mencoba menenangkan hati dan memahami situasi yang terjadi. Sahara, kita harus hadapi ini dengan sabar. Kebenaran akan berbicara pada waktunya, kata imam muslimin. Sahara menunduk, menahan air mata, sambil membalas lirih. Tapi Pak, semua orang sudah melihat dan menilai sebelum tahu kebenarannya. Narasi ini menutup awal mula konflik viral di kota Malang, membuka jalan bagi serangkaian peristiwa yang akan menguji kesabaran, integritas, dan kebijaksanaan imam muslimin dan Sahara. Kota yang biasanya dikenal dengan kesejukan dan kedamaiannya kini menjadi pusat kontroversi, tempat kebenaran, kesalahpahaman, dan opini publik bertabrakan dengan keras, menunggu babak berikutnya untuk dibuka. Gelombang opini dan tekanan publik di kota Malang. Seiring hari-hari berlalu, video yang menampilkan interaksi imam muslimin dan Sahara di masjid kawasan Lowokwaru makin merebak di berbagai platform media sosial. Kota Malang yang sebelumnya damai kini berubah menjadi arena opini publik yang tak terkendali. Setiap sudut kota, dari kafe di Jalan Ijen hingga taman kampus Universitas Brawijaya, menjadi tempat diskusi hangat, bahkan perdebatan panas, tentang kebenaran di balik video singkat tersebut. Imam muslimin merasakan gelombang tekanan ini secara langsung. Setiap kali ia keluar dari rumah sederhana di Dinoyo untuk menuju masjid, beberapa warga menatapnya dengan rasa penasaran. Ada pula yang bersikap sinis. Bahkan sebagian teman dekatnya mulai ragu, bertanya-tanya tentang keputusannya tetap melayani masyarakat dengan sabar. Beberapa jamaah yang biasanya setia hadir di kajian Jumat mulai menahan diri, takut terseret opini publik yang salah. Hati imam muslimin terasa berat, tetapi ia tetap berusaha menunjukkan ketenangan. Aku harus tetap di jalanku. Kebenaran pasti datang pada waktunya, ucapnya dalam hati, sambil menatap langit sore yang memerah di balik Gunung Arjuno. Sahara menghadapi tekanan yang sama, namun dari sudut pandang yang berbeda. Di kampus, beberapa teman mulai bersikap hati-hati saat berinteraksi dengannya. Pesan-pesan anonim di media sosial yang menuduhnya berusaha memanfaatkan imam muslimin membuatnya merasa terpojok. Bahkan beberapa aktivis sosial yang sebelumnya bekerja sama dengannya mulai menjauh, takut ikut terseret kontroversi. Di kontrakannya di Jalan Veteran, Sahara duduk di depan laptopnya, menatap kolom komentar yang semakin panas. Ia mencoba membela diri dengan menulis klarifikasi panjang, tetapi setiap kali diposting, komentar negatif tetap berdatangan,
seolah membanjiri setiap upaya untuk menjelaskan kebenaran. Situasi di Kota Malang mulai menarik perhatian media lokal. Beberapa stasiun televisi dan portal berita online memberitakan kasus ini dengan judul sensasional, menyoroti kata-kata yang diucapkan Imam Muslimin dan Sahara tanpa memperhatikan konteks sebenarnya. Wawancara singkat dengan warga yang diambil secara acak kerap memperkuat kesan bahwa hubungan keduanya bermasalah, meski tak ada bukti konkret. Kota Malang berubah menjadi panggung perdebatan di mana opini seringkali lebih penting daripada fakta. Di tengah situasi itu, beberapa tokoh masyarakat dan pejabat daerah mencoba meredam ketegangan. Mereka mengundang Imam Muslimin dan Sahara ke Balai Kota Malang untuk klarifikasi resmi. Namun, tekanan publik tetap terasa. Sejumlah pihak menyebarkan rumor baru, menambahkan opini pribadi, dan memutarbalikkan konteks pertemuan mereka. Sahara merasa dunia di sekitarnya seperti runtuh, sementara Imam Muslimin tetap berusaha menenangkan dirinya dan memegang teguh prinsip kesabaran. Suatu sore, di ruang konsultasi masjid, Imam Muslimin dan Sahara kembali bertemu untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Sahara, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lihat atau pikirkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga niat dan bersikap jujur, kata Imam Muslimin. Sahara menatapnya dengan mata yang merah karena menangis, tapi mencoba menahan diri. Tapi Pak, setiap hari aku menerima pesan yang menuduh aku melakukan hal-hal yang tidak pernah kulakukan. Aku takut reputasiku hancur, jawabnya lirih. Imam Muslimin menepuk bahunya, memberikan semangat yang tulus. Yang penting adalah kesabaran dan kebenaran. Waktu akan menyingkap semuanya. Di luar masjid, Kota Malang terasa panas oleh rumor yang terus beredar. Pedagang kaki lima di Jalan Soekarno-Hatta membicarakan video tersebut kepada setiap pelanggan. Mahasiswa yang duduk di kafe-kafe kampus Universitas Negeri Malang juga ikut mendiskusikan kasus ini, membandingkan opini dan menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan para guru dan tokoh masyarakat yang sebelumnya netral mulai menunjukkan sikap mereka. Kota yang biasanya sejuk dengan pemandangan hijau pohon trembesi kini terasa tegang, dipenuhi perdebatan yang memanas. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa influencer lokal dan pengguna media sosial dengan ribuan pengikut mulai membuat video klarifikasi sendiri. Beberapa membela Imam Muslimin, beberapa lagi mempertanyakan tindakannya, dan sebagian lainnya mencoba memanfaatkan situasi untuk menarik perhatian. Sahara yang mencoba menenangkan diri dengan membaca buku dan menulis jurnal akhirnya sadar bahwa tekanan ini lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ia harus belajar menghadapi opini publik yang tak selalu rasional. Namun, di tengah gejolak itu, ada beberapa hal yang tetap menjadi pegangan. Imam Muslimin tetap datang ke masjid setiap hari, memberikan ceramah, mengajar anak-anak mengaji, dan memberikan nasihat kepada masyarakat. Sahara terus bekerja dengan program sosialnya, membantu anak-anak dan remaja yang membutuhkan, meski tekanan dari media sosial terasa seperti bayangan yang selalu mengikuti langkahnya. Mereka sadar, apa yang terjadi bukan sekadar persoalan pribadi, melainkan fenomena sosial yang mencerminkan dampak viral media digital, opini publik, dan bagaimana rumor bisa memengaruhi kehidupan seseorang secara drastis. Sore itu, ketika kabut mulai turun menutupi jalan-jalan Kota Malang, Imam Muslimin dan Sahara duduk di bangku taman dekat masjid. Suasana sepi, hanya terdengar suara angin dan daun yang berdesir. Kita harus tetap kuat, Sahara. Ini baru permulaan, kata Imam Muslimin dengan tegas. Sahara menatapnya, mengangguk perlahan, menyadari bahwa perjalanan mereka menghadapi gelombang opini dan tekanan publik baru saja dimulai. Kota Malang yang biasa damai kini menjadi medan uji ketabahan, kejujuran, dan kebijaksanaan, dan keduanya harus belajar untuk tetap teguh di tengah badai rumor yang belum berakhir. Konflik memuncak dan intervensi media di Kota Malang. Beberapa minggu setelah video viral itu tersebar, Kota Malang yang biasanya sejuk dengan udara pegunungan dan aliran sungai yang tenang kini terasa panas oleh opini publik yang terus membesar. Setiap sudut kota,
dari Jalan Ijen hingga Taman Krida Budaya, menjadi tempat perbincangan. Mahasiswa, pedagang, dosen, bahkan aparatur desa ikut berspekulasi tentang Imam Muslimin dan Sahara. Kota yang terkenal dengan kesejukan dan keharmonisan sosialnya kini seperti terbakar oleh kontroversi yang sulit dikendalikan. Imam Muslimin merasakan tekanan itu setiap kali melangkahkan kaki ke masjid di Lowokwaru. Beberapa jamaah mulai hadir dengan sikap ragu-ragu, beberapa bahkan menghindari ceramahnya. Ia menyadari bahwa meskipun niatnya tulus untuk menuntun umat, opini publik telah mengaburkan pandangan banyak orang. Namun ia tetap tegar, meneguhkan diri bahwa kebenaran akan berbicara pada waktunya. Setiap kali duduk di mimbar, matanya menatap jamaah dengan lembut, mencoba menyampaikan pesan bahwa kesabaran dan integritas adalah fondasi utama iman. Sahara, di sisi lain, merasakan tekanan yang sama intensnya. Di kampus, beberapa teman yang sebelumnya dekat mulai menjauh, takut terjerumus dalam kontroversi. Media sosial menjadi medan pertempuran yang melelahkan. Pesan-pesan pedas, tuduhan yang salah, dan komentar yang memojokkan terus berdatangan. Di kontrakannya di Jalan Veteran, Sahara duduk termenung, menatap layar laptop dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba menulis klarifikasi, mengunggah video penjelasan, dan bahkan melakukan live streaming untuk membela diri. Namun setiap usaha itu seolah kalah cepat dengan arus rumor yang terus menyebar. Situasi semakin memanas ketika beberapa stasiun televisi lokal dan nasional mulai memberitakan kasus ini. Judul berita dibuat sensasional, menyoroti kata-kata yang diucapkan Imam Muslimin dan Sahara tanpa memberikan konteks yang lengkap. Salah satu stasiun TV menayangkan potongan video yang dipotong sedemikian rupa sehingga seolah menciptakan narasi berbeda dari kenyataan. Kota Malang menjadi pusat perhatian nasional. Warga yang sebelumnya santai kini merasa seolah-olah berada di medan perang opini publik. Tokoh masyarakat setempat mencoba meredam ketegangan. Dewan Masjid Kota Malang mengundang Imam Muslimin dan Sahara untuk klarifikasi resmi, berharap dialog terbuka bisa menghentikan penyebaran rumor. Namun tekanan publik tetap terasa. Sejumlah pihak yang merasa video itu mengandung misteri mulai menyebarkan teori sendiri. Di media sosial, banyak netizen yang mengklaim mengetahui kebenaran tanpa memiliki bukti, sehingga persepsi publik semakin membingungkan. Di rumahnya, Imam Muslimin merenung panjang. Ia menyadari bahwa gelombang opini ini bukan sekadar tentang reputasi pribadi, melainkan tentang kepercayaan masyarakat terhadap figur religius di era digital. Ini bukan hanya ujian untukku, tapi ujian bagi seluruh komunitas kita, gumamnya. Sementara Sahara, yang merasa terpojok, mencoba menenangkan diri dengan mengunjungi beberapa komunitas sosial yang dibinanya. Anak-anak dan remaja yang sebelumnya dibantunya memberinya semangat, mengingatkan bahwa niat baik tetap penting meskipun dunia maya terlihat keras dan tidak adil. Di tengah gejolak ini, muncul fenomena baru. Beberapa influencer lokal yang memiliki ribuan pengikut mulai membuat konten sendiri, baik yang membela Imam Muslimin maupun yang mempertanyakan tindakannya. Video-video ini menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi, menambah kompleksitas konflik. Sahara merasa frustasi, sementara Imam Muslimin tetap berusaha menegakkan ketenangan. Mereka menyadari bahwa setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena kesalahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh pihak yang ingin memanipulasi opini publik. Suatu sore, di taman kota dekat Masjid Jami, Lowokwaru, Imam Muslimin dan Sahara bertemu lagi. Kota Malang tampak tenang dari kejauhan, burung-burung beterbangan, dan udara sejuk menyapu wajah mereka. Namun ketegangan tetap terasa. Sahara, kita harus tetap konsisten pada prinsip. Kita tidak bisa menuruti semua opini orang, tapi kita bisa menunjukkan tindakan nyata yang sesuai dengan niat kita, kata Imam Muslimin sambil menatap horizon Gunung Arjuno. Sahara menunduk, mengangguk perlahan, menyadari bahwa menghadapi opini publik bukan perkara mudah. Pertemuan itu menjadi titik penting bagi keduanya. Mereka sepakat untuk terus bekerja secara nyata,
Imam Muslimin dengan ceramah dan pengajaran agama, Sahara dengan kegiatan sosial dan pendidikan anak-anak, sebagai bukti integritas mereka. Meskipun media dan rumor masih terus mengalir, keduanya menyadari bahwa kebenaran tidak selalu bisa segera dipahami oleh masyarakat luas, dan kesabaran adalah senjata utama untuk menghadapi badai opini publik. Malam di kota Malang semakin larut, jalan-jalan mulai sepi, tetapi gelombang opini tetap mengalir di dunia maya. Sahara dan Imam Muslimin kembali ke rumah masing-masing, membawa beban dan tekad. Kota yang biasanya damai kini telah menjadi medan uji bagi kesabaran, integritas, dan keberanian mereka menghadapi dunia digital yang cepat menyebarkan rumor. Gelombang opini ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keteguhan mereka hingga titik terakhir. Tekanan media dan konflik personal di Kota Malang. Minggu-minggu berlalu sejak video viral itu merebak, dan Kota Malang yang biasanya sejuk kini terasa tegang oleh opini publik yang terus mengalir deras. Jalan-jalan di kawasan Lowokwaru, Sawo Jajar, dan Dinoyo menjadi tempat diskusi hangat, kadang bahkan perdebatan sengit, antara warga, mahasiswa, dan pedagang lokal. Taman-taman yang biasa ramai dengan anak-anak kini sering menjadi lokasi pertemuan kecil untuk membicarakan rumor terbaru. Media sosial seakan menjadi arena pertempuran baru, di mana setiap kata dan gestur bisa dipelintir menjadi kontroversi. Imam Muslimin merasakan dampaknya secara langsung. Setiap kali ia keluar dari rumah sederhana di Dinoyo untuk menuju Masjid Jami Lowokwaru, pandangan warga terasa berbeda. Beberapa jamaah yang setia mulai menunjukkan sikap ragu-ragu. Bahkan beberapa teman dekatnya mempertanyakan langkah-langkahnya menghadapi rumor ini. Namun Imam Muslimin tetap tenang, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa integritas dan kesabaran adalah kunci menghadapi badai ini. Orang bisa salah menilai, tapi niat baik tetap tidak bisa dihancurkan, bisiknya. Sahara menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Di kampus Universitas Brawijaya, beberapa teman yang sebelumnya dekat mulai menjaga jarak. Pesan-pesan pedas di media sosial, komentar anonim yang menuduhnya berbuat salah, dan sorotan dari beberapa mahasiswa lain membuatnya merasa terpojok. Di kontrakannya di Jalan Veteran, Sahara duduk di depan laptop, menatap layar dengan mata yang sembab. Ia berusaha menulis klarifikasi panjang, mengunggah video penjelasan, bahkan melakukan live streaming untuk membela diri. Namun setiap kali ia mencoba menjelaskan, rumor baru terus muncul, semakin membingungkan dan melelahkan. Tekanan semakin intens ketika media lokal dan nasional mulai menyoroti kasus ini. Beberapa stasiun televisi menayangkan potongan video yang dipotong sedemikian rupa sehingga terlihat menimbulkan kesan salah, tanpa menyertakan konteks penuh. Judul berita sensasional seperti kontroversi Imam Muslimin, Sahara di balik layar, atau viral di Malang. Apa yang terjadi di Masjid Lowokwaru membuat situasi semakin rumit. Warga yang biasanya santai kini terpecah menjadi kubu yang saling bersikap defensif, mendiskusikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Seakan Kota Malang berubah menjadi medan perang opini publik. Tokoh masyarakat mencoba menenangkan suasana. Dewan Masjid Kota Malang mengundang Imam Muslimin dan Sahara untuk klarifikasi resmi, berharap dialog terbuka bisa meredam ketegangan. Namun tekanan publik tetap terasa, bahkan semakin meningkat. Sejumlah pihak yang merasa video itu mengandung misteri mulai menyebarkan teori sendiri, menambah kompleksitas masalah. Dalam beberapa forum online, netizen dengan cepat membuat spekulasi yang tidak berdasar, sehingga persepsi publik semakin kabur. Di rumahnya, Imam Muslimin merenung panjang. Ia menyadari bahwa gelombang opini ini bukan hanya ujian untuk reputasi pribadi, tetapi juga ujian bagi kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama di era digital. Ini ujian bukan hanya untukku, tapi untuk seluruh komunitas kita, gumamnya. Sementara Sahara, yang merasa terpojok, mencoba menenangkan diri dengan mengunjungi beberapa komunitas sosial yang dibinanya. Anak-anak dan remaja yang dibantunya memberinya semangat,
mengingatkan bahwa niat baik tetap penting meskipun dunia maya tampak keras dan tidak adil. Namun tekanan tidak hanya datang dari luar. Hubungan mereka dengan keluarga masing-masing mulai terasa tegang. Orang tua Sahara khawatir reputasinya akan hancur di mata masyarakat. Mereka meminta Sahara untuk berhati-hati, bahkan menunda beberapa kegiatan sosialnya sementara waktu. Imam Muslimin pun menghadapi pertanyaan dari keluarganya, yang meski percaya pada integritasnya, tetap khawatir dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Suasana rumah menjadi berat, penuh cemas, meski tetap dijaga ketenangan dari kata-kata bijak Imam Muslimin. Pada titik ini, muncul fenomena baru. Influencer lokal dengan ribuan pengikut mulai membuat konten sendiri, baik yang membela Imam Muslimin maupun yang mempertanyakan tindakannya. Video-video ini menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi. Sahara merasa frustasi, sementara Imam Muslimin tetap berusaha menegakkan ketenangan. Mereka sadar bahwa setiap langkah harus diperhitungkan, karena kesalahan kecil bisa dimanfaatkan untuk memperburuk situasi. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Arjuno, Imam Muslimin dan Sahara duduk di taman dekat Masjid Jami, Lowokwaru. Suasana sepi, hanya terdengar suara burung dan angin yang berdesir. Sahara, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang pikirkan atau lihat. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjaga niat dan bersikap jujur, kata Imam Muslimin dengan lembut. Sahara menunduk, menahan air mata, dan perlahan mengangguk. Mereka menyadari bahwa menghadapi opini publik bukan perkara mudah, tetapi konsistensi dalam tindakan nyata adalah jalan untuk membuktikan kebenaran. Malam itu, kota Malang tampak tenang dari kejauhan. Jalan-jalan mulai sepi, lampu jalan menyala perlahan, namun gelombang opini di dunia maya tetap mengalir deras. Badai rumor, tekanan media, dan konflik personal bukan hanya menguji Imam Muslimin dan Sahara, tetapi juga seluruh masyarakat kota Malang yang kini menjadi saksi dari fenomena viral yang mempengaruhi kehidupan nyata. Kedua tokoh ini mulai memahami bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan setiap langkah harus ditempuh dengan hati-hati, ketabahan, dan kebijaksanaan. Dampak sosial dan strategi menghadapi rumor di kota Malang. Gelombang opini dan rumor yang terus berkembang mulai meninggalkan jejak nyata di kota Malang. Kehidupan sehari-hari warga kini tersentuh oleh kontroversi yang mengaitkan Imam Muslimin dan Sahara. Di Jalan Ijen, para pedagang kaki lima membicarakan rumor terbaru kepada setiap pelanggan yang datang. Di kampus Universitas Brawijaya, mahasiswa terpecah menjadi kelompok-kelompok yang mempertahankan pendapat masing-masing. Bahkan di taman-taman kota, diskusi hangat tentang video viral itu sering berubah menjadi debat sengit. Kota yang biasanya sejuk dan damai kini terasa penuh ketegangan, seperti sebuah kota yang tengah menahan napas di tengah badai opini. Imam Muslimin merasakan efek sosial ini setiap kali ia muncul di Masjid Jami, Lowokwaru. Beberapa jamaah yang sebelumnya setia kini menunjukkan keraguan. Beberapa dari mereka enggan hadir di kajian rutin Jumat karena takut terseret opini publik. Namun, Imam Muslimin tetap meneguhkan prinsipnya. Ia mengingatkan dirinya bahwa kebenaran tidak selalu dipahami dengan segera, dan tugasnya adalah terus menebar ilmu serta hikmah kepada umat. Dalam hati ia berbisik, kesabaran adalah ujian terbesar di era ini, tetapi niat yang tulus akan selalu bersinar. Sahara, yang sebelumnya sudah merasa terpojok, kini merasakan dampak sosial lebih luas. Beberapa teman di kampus mulai menjaga jarak, bahkan ada yang menolak bekerja sama dalam kegiatan sosial. Pesan-pesan pedas di media sosial tidak pernah berhenti, dan komentar anonim yang menyudutkan membuatnya semakin cemas. Di kontrakannya di Jalan Veteran, Sahara duduk termenung di depan laptop, mencoba mengumpulkan keberanian untuk membuat strategi baru menghadapi tekanan ini. Ia menyadari bahwa membela diri secara verbal tidak cukup. Yang lebih penting adalah tindakan nyata yang dapat membuktikan integritasnya dan Imam Muslimin. Untuk pertama kalinya,
Imam Muslimin dan Sahara memutuskan mengadakan pertemuan bersama beberapa tokoh masyarakat dan relawan komunitas sosial untuk merumuskan strategi. Mereka ingin menghadapi situasi ini bukan dengan amarah, melainkan dengan pendekatan yang sistematis. Kita harus tunjukkan melalui aksi, bukan hanya kata-kata, kata Imam Muslimin. Sahara mengangguk. Ia merasa lega bahwa mereka kini memiliki rencana yang lebih konkret daripada sekadar klarifikasi yang seringkali diabaikan oleh opini publik. Strategi pertama adalah membuka sesi dialog terbuka dengan warga Kota Malang. Masjid Jami, Lowokwaru menjadi tempat utama. Mereka mengundang jamaah, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk mendengar langsung penjelasan mereka. Imam Muslimin menjelaskan konteks pertemuan awal dengan Sahara, menekankan bahwa semua dilakukan demi program sosial dan pendidikan anak-anak. Sahara berbicara tentang niatnya membantu anak-anak kurang mampu dan mengedukasi remaja agar dekat dengan nilai-nilai moral dan agama. Dialog ini menarik perhatian media lokal, namun kali ini mereka diberi akses penuh untuk meliput secara transparan. Langkah kedua adalah memperkuat kegiatan sosial. Sahara kembali aktif dalam program edukasi dan pendampingan anak-anak di berbagai wilayah Malang. Imam Muslimin membantu mengorganisir program masjid, mengajar anak-anak ngaji, dan memberikan bimbingan moral. Setiap kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa niat mereka murni, bukan seperti yang digambarkan oleh rumor viral. Anak-anak dan orang tua mulai memberikan dukungan, dan beberapa warga yang skeptis mulai melihat sisi lain dari kisah ini. Namun, tekanan sosial tetap ada. Media sosial tetap ramai dengan komentar pedas, teori konspirasi, dan opini yang salah arah. Beberapa influencer lokal yang memiliki pengikut banyak tetap membuat konten yang mempertanyakan integritas Imam Muslimin dan Sahara. Terlepas dari itu, keduanya tetap fokus pada tindakan nyata. Mereka memahami bahwa opini publik tidak selalu rasional dan terkadang akan memerlukan waktu lama untuk berubah. Di sisi lain, dampak sosial ini juga membuat mereka belajar banyak tentang empati dan komunikasi. Imam Muslimin sering mengadakan sesi konsultasi pribadi dengan warga yang bingung atau ragu, memberikan penjelasan dan mendengarkan keluhan mereka. Sahara pun mengunjungi mahasiswa dan remaja yang sebelumnya skeptis, menjelaskan niat dan tujuan kegiatan sosialnya. Dengan cara ini, mereka perlahan membangun kembali kepercayaan masyarakat Malang, meski prosesnya berjalan lambat dan penuh tantangan. Suatu sore, ketika matahari terbenam di balik Gunung Arjuno dan Kota Malang tampak tenang dari kejauhan, Imam Muslimin dan Sahara duduk di bangku taman dekat masjid. Suasana sepi, hanya terdengar suara burung dan desiran angin. Sahara, tindakan nyata selalu lebih kuat daripada kata-kata. Kebenaran akan terungkap pada waktunya, kata Imam Muslimin. Sahara menatapnya, perlahan tersenyum meski mata masih sembab. Ia menyadari bahwa menghadapi opini publik memang melelahkan, tetapi setiap langkah yang mereka lakukan dengan niat tulus akan membuahkan hasil. Malam itu, Kota Malang kembali tenang, namun ketegangan dan perhatian masyarakat terhadap kasus viral ini tetap terasa di udara. Imam Muslimin dan Sahara menyadari bahwa perjalanan mereka masih panjang. Gelombang rumor dan tekanan sosial bukanlah akhir, melainkan tantangan yang menguji keteguhan hati, integritas, dan kecerdikan mereka dalam menghadapi dunia digital yang cepat dan seringkali kejam. Kota yang biasa damai kini menjadi medan ujian bagi keduanya, dan langkah-langkah berikutnya akan menentukan bagaimana masyarakat Malang akan melihat kebenaran di balik rumor yang sempat mengguncang kota. Tekanan emosional dan intervensi media di Kota Malang. Beberapa bulan setelah video viral itu tersebar, Kota Malang masih dihantui oleh gelombang opini publik. Suasana yang sebelumnya sejuk dengan udara pegunungan dan aliran sungai yang tenang kini terasa berat. Seakan setiap sudut kota menyimpan rasa ingin tahu, skeptisisme, dan bahkan kemarahan tersembunyi dari warganya. Setiap langkah Imam Muslimin dan Sahara tampak diawasi, baik secara langsung oleh masyarakat, maupun melalui komentar, pesan, dan opini yang bertebaran di media sosial.
Imam Muslimin merasakan tekanan emosional yang begitu nyata. Di Masjid Jami, Lowokwaru, beberapa jamaah yang biasanya hadir dengan penuh semangat kini hadir dengan ragu. Beberapa di antaranya menatapnya dengan sinis, sementara yang lain menahan diri untuk bertanya. Bahkan beberapa teman dekatnya mulai mempertanyakan tindakannya tetap melayani umat di tengah kontroversi ini. Setiap ceramahnya kini terasa seperti ujian, bukan hanya bagi jamaah, tetapi juga bagi ketabahannya sendiri. Namun Imam Muslimin tetap teguh, mengingatkan diri bahwa niat dan kesabaran adalah senjata utama untuk menghadapi badai ini. Sahara menghadapi tekanan emosional yang tidak kalah berat. Di kampus Universitas Brawijaya, beberapa teman mulai menjaga jarak, takut terjebak dalam kontroversi yang bisa mencemari reputasi mereka. Di media sosial, komentar pedas, tuduhan yang salah, dan teori konspirasi terus berdatangan tanpa henti. Di kontrakannya di Jalan Veteran, Sahara sering duduk termenung di depan laptop, memikirkan strategi baru untuk menghadapi serangan opini publik. Ia sadar bahwa membela diri dengan kata-kata saja tidak cukup. Tindakan nyata yang dapat menunjukkan niat tulusnya lebih penting daripada sekadar klarifikasi. Tekanan emosional juga datang dari keluarga. Orang tua Sahara khawatir reputasinya akan hancur dan meminta Sahara untuk membatasi interaksi dengan masyarakat dan media. Mereka takut bahwa rumor ini akan berdampak pada masa depannya. Imam Muslimin pun menghadapi pertanyaan dari anggota keluarga yang, meski percaya pada integritasnya, tetap cemas akan dampak sosial yang timbul. Suasana rumah menjadi berat, penuh kekhawatiran, namun tetap dijaga ketenangan melalui kata-kata bijak Imam Muslimin. Media kini memainkan peran lebih agresif. Beberapa stasiun televisi dan portal berita online menayangkan potongan video dengan narasi yang cenderung sensasional. Judul-judul seperti kontroversi Imam Muslimin, Sahara di balik layar, atau viral di Malang, fakta atau fitnah, membuat situasi semakin kompleks. Kota Malang menjadi pusat perhatian nasional. Warga yang biasanya santai kini terpecah menjadi kubu-kubu yang saling mempertahankan opini. Diskusi yang sebelumnya hangat kini sering berubah menjadi perdebatan panas, bahkan adu argumen yang tajam. Dalam menghadapi tekanan ini, Imam Muslimin dan Sahara memutuskan melakukan langkah strategis. Mereka mengundang tokoh masyarakat, pejabat lokal, dan relawan komunitas sosial untuk membahas strategi menghadapi rumor yang berkembang. Langkah pertama adalah membuka dialog terbuka dengan warga. Masjid Jami, Lowokwaru menjadi tempat utama. Mereka menjelaskan konteks pertemuan awal mereka, menekankan bahwa semua interaksi dilakukan demi tujuan sosial dan edukasi anak-anak. Dialog ini menjadi ajang transparansi, di mana warga dapat mengajukan pertanyaan langsung dan mendapatkan jawaban dari sumber yang benar. Langkah kedua adalah memperkuat kegiatan sosial. Sahara kembali aktif dalam program edukasi anak-anak dan pendampingan remaja, sementara Imam Muslimin mengorganisir pengajaran ngaji, kajian, dan bimbingan moral. Setiap kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa niat mereka murni. Perlahan, anak-anak dan orang tua mulai memberikan dukungan, dan beberapa warga yang skeptis mulai melihat sisi lain dari kisah ini. Meski demikian, tekanan tetap ada. Media sosial dipenuhi komentar pedas, teori konspirasi, dan opini yang salah arah. Beberapa influencer lokal dengan ribuan pengikut tetap membuat konten yang mempertanyakan integritas keduanya. Namun Imam Muslimin dan Sahara memilih fokus pada tindakan nyata, menyadari bahwa opini publik tidak selalu rasional dan kadang memerlukan waktu lama untuk berubah. Di sisi lain, konflik pribadi mulai muncul. Beberapa teman lama mulai menilai mereka berbeda. Bahkan beberapa anggota keluarga mempertanyakan langkah mereka. Dalam beberapa pertemuan pribadi, Sahara menangis menahan beban emosional yang terus menumpuk. Imam Muslimin berusaha menenangkan dan memberi motivasi. Sahara, kita tidak bisa mengontrol semua pandangan orang, tapi kita bisa mengontrol niat dan tindakan kita. Itu yang paling penting, ujarnya dengan tegas. Suatu sore,
Ketika matahari mulai tenggelam di balik Gunung Arjuno, Imam Muslimin dan Sahara duduk di taman dekat masjid. Kota Malang tampak tenang dari kejauhan, namun tekanan emosional tetap terasa. Kita harus terus konsisten, tindakan nyata akan berbicara lebih keras daripada kata-kata, kata Imam Muslimin. Sahara menunduk, mengangguk perlahan, menyadari bahwa menghadapi opini publik adalah ujian berat, bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang tengah menilai kebenaran. Malam itu, kota Malang kembali hening. Lampu jalan menyala perlahan, suara burung dan angin berdesir, namun gelombang opini di dunia maya tetap deras. Badai rumor, tekanan media, dan konflik pribadi bukan hanya menguji Imam Muslimin dan Sahara, tetapi juga seluruh masyarakat Malang yang menjadi saksi fenomena viral yang memengaruhi kehidupan nyata. Mereka mulai memahami bahwa perjalanan panjang ini akan menguji kesabaran, integritas, dan kecerdikan dalam menghadapi dunia digital yang cepat dan seringkali kejam. Gelombang dukungan dan protes di Kota Malang. Beberapa bulan setelah video viral itu beredar, Kota Malang yang sebelumnya damai kini dipenuhi ketegangan. Rumor dan opini publik tidak hanya menghantui media sosial, tetapi mulai memengaruhi kehidupan nyata masyarakat. Jalan-jalan di Lowokwaru, Sawojajar, Dinoyo, dan sekitarnya penuh dengan diskusi publik. Mahasiswa, pedagang, guru, dan tokoh masyarakat terlibat dalam perdebatan hangat tentang kasus viral Imam Muslimin dan Sahara. Kota yang biasa dikenal sejuk dengan udara pegunungan kini terasa panas, karena setiap sudut menjadi arena penilaian dan spekulasi. Imam Muslimin merasakan tekanan yang meningkat. Jamaah yang biasanya setia kini hadir dengan ragu, bahkan beberapa mulai menjauh. Teman-teman dekatnya pun mulai mempertanyakan langkahnya tetap melayani masyarakat di tengah kontroversi yang tak kunjung reda. Namun, ia tetap meneguhkan prinsipnya, integritas dan kesabaran adalah kunci menghadapi badai ini. Setiap kali ia berdiri di mimbar, matanya menatap jamaah dengan lembut, mencoba menanamkan pesan bahwa keteguhan hati dan niat tulus adalah fondasi utama untuk menghadapi ujian sosial seperti ini. Sahara juga merasakan tekanan yang semakin nyata. Di kampus Universitas Brawijaya, beberapa teman yang sebelumnya dekat mulai menjaga jarak, takut terseret kontroversi. Media sosial tetap menjadi medan pertempuran, dengan komentar pedas, tuduhan yang salah, dan teori konspirasi yang terus mengalir. Di kontrakannya di Jalan Veteran, Sahara sering duduk termenung di depan laptop, mencoba menyusun strategi baru. Ia menyadari bahwa membela diri dengan kata-kata saja tidak cukup. Tindakan nyata yang menunjukkan niat tulus jauh lebih penting daripada klarifikasi verbal yang seringkali diabaikan oleh opini publik. Situasi mencapai titik kritis ketika beberapa kelompok masyarakat mulai mengadakan protes kecil di depan Masjid Jami, Lowokwaru. Warga yang merasa kecewa atau penasaran mengangkat spanduk dengan tulisan yang mempertanyakan integritas Imam Muslimin dan Sahara. Di sisi lain, beberapa kelompok lain datang untuk memberikan dukungan, menegaskan bahwa mereka percaya pada niat baik kedua tokoh tersebut. Kota Malang seakan menjadi medan dua kubu yang saling berhadap-hadapan, memunculkan ketegangan sosial yang nyata. Media lokal dan nasional semakin agresif. Beberapa stasiun televisi dan portal berita online menayangkan potongan video secara selektif, menambahkan komentar dan narasi yang membuat situasi semakin memanas. Judul berita sensasional seperti "Kota Malang panas oleh kontroversi Imam Muslimin" atau "Viral di Malang, Sahara di mata publik" menarik perhatian nasional. Kota Malang kini menjadi pusat sorotan media, di mana setiap langkah Imam Muslimin dan Sahara diikuti dengan cermat oleh wartawan dan warga yang penasaran. Di tengah tekanan ini, Imam Muslimin dan Sahara memutuskan untuk mengambil langkah strategis yang lebih berani. Mereka mengadakan sesi dialog publik di aula masjid yang lebih besar, mengundang warga dari berbagai lapisan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh agama lainnya. Tujuannya adalah menjelaskan konteks video awal dan menekankan bahwa semua tindakan mereka didasari niat sosial dan edukasi anak-anak. Dialog ini menjadi ajang transparansi,
di mana masyarakat dapat bertanya langsung dan mendapatkan jawaban dari sumber pertama, bukan melalui rumor yang tersebar. Selain itu, keduanya memperkuat program sosial. Sahara kembali aktif dalam program edukasi remaja dan pendampingan anak-anak di berbagai wilayah Malang. Imam Muslimin mengorganisir pengajaran ngaji, kajian, dan kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat luas. Setiap kegiatan menjadi bukti nyata integritas mereka. Perlahan, beberapa warga yang skeptis mulai melihat sisi lain dari kisah ini, dan dukungan mulai terbentuk dari kelompok masyarakat yang memahami niat mereka. Namun, konflik tetap kompleks. Beberapa influencer lokal dengan ribuan pengikut terus membuat konten yang mempertanyakan tindakan Imam Muslimin dan Sahara. Di media sosial, perdebatan tetap panas, dan beberapa teori konspirasi baru terus bermunculan. Terlepas dari itu, keduanya tetap fokus pada aksi nyata dan komunikasi langsung dengan masyarakat, memahami bahwa opini publik seringkali tidak rasional dan memerlukan waktu lama untuk berubah. Di sisi pribadi, tekanan emosional semakin terasa. Sahara merasakan kelelahan mental dan emosional akibat serangan opini publik. Orang tua dan keluarganya tetap khawatir, tetapi mulai melihat keteguhan dan komitmen anaknya dalam menghadapi situasi ini. Imam Muslimin juga merasakan beban emosional yang berat, karena setiap kritik dan rumor yang berkembang bisa mempengaruhi kehidupan jamaah dan masyarakat yang ia bina. Namun, keduanya belajar saling mendukung, menguatkan satu sama lain melalui komunikasi yang jujur dan tindakan nyata. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik Gunung Arjuno, Imam Muslimin dan Sahara duduk di taman dekat masjid. Kota Malang tampak tenang dari kejauhan, namun tekanan sosial dan opini publik tetap terasa. Kita harus tetap teguh, Sahara. Tindakan nyata akan selalu lebih kuat daripada kata-kata, kata Imam Muslimin. Sahara menatapnya, tersenyum tipis, dan mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini tidak mudah, tetapi setiap langkah yang diambil dengan niat tulus akan membawa hasil. Malam itu, kota Malang kembali sepi. Lampu jalan menyala perlahan. Suara burung dan desiran angin terdengar. Gelombang opini dan protes bukan hanya menguji Imam Muslimin dan Sahara, tetapi juga seluruh masyarakat kota Malang yang kini menjadi saksi fenomena viral yang mempengaruhi kehidupan nyata. Kedua tokoh ini memahami bahwa perjalanan mereka masih panjang, dan setiap keputusan, tindakan, dan kata-kata harus ditempuh dengan hati-hati, ketabahan, dan kebijaksanaan. Kota yang biasanya damai kini menjadi medan ujian nyata bagi integritas dan kesabaran mereka. Puncak konflik dan titik balik di kota Malang. Gelombang opini publik yang telah berlangsung berbulan-bulan kini mencapai puncaknya. Kota Malang yang sebelumnya damai kini dipenuhi perdebatan yang sengit, protes, dan dukungan yang berbaur di setiap sudutnya. Dari Taman Krida Budaya hingga Jalan Ijen, warga, mahasiswa, dan pedagang kaki lima terlibat dalam diskusi yang kadang memanas. Kota yang terkenal sejuk ini kini terasa panas oleh perhatian media lokal dan nasional, membuat setiap langkah Imam Muslimin dan Sahara seolah diawasi dengan cermat. Imam Muslimin merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa jamaah yang selama ini setia mulai ragu. Sebagian lagi menahan diri dari kegiatan masjid. Teman-teman dekatnya mempertanyakan apakah tetap melanjutkan aktivitas dakwah adalah keputusan yang tepat. Namun Imam Muslimin tetap meneguhkan prinsipnya. Integritas, ketenangan, dan kesabaran adalah kunci menghadapi badai opini. Ia menyadari bahwa ujiannya bukan hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada masyarakat yang selama ini ia bina. Sahara, yang telah menghadapi tekanan emosional berat, kini semakin waspada terhadap setiap komentar, pesan, dan tindakan publik. Di kampus Universitas Brawijaya, beberapa teman yang sebelumnya dekat mulai menjaga jarak, takut terseret kontroversi. Media sosial terus menjadi medan pertempuran opini, dengan komentar pedas, teori konspirasi, dan tuduhan yang salah arah. Di kontrakannya di Jalan Veteran,
Sahara duduk berjam-jam di depan laptop, mencoba menyusun strategi untuk menghadapi situasi yang semakin kompleks. Ia menyadari bahwa membela diri hanya dengan kata-kata tidak cukup. Tindakan nyata yang menunjukkan integritas dan niat tulus jauh lebih kuat. Puncak konflik terjadi ketika beberapa kelompok masyarakat mengadakan demonstrasi di depan Masjid Jami, Lowokwaru. Spanduk dan poster muncul, menuntut klarifikasi lebih lanjut. Di sisi lain, beberapa warga mendukung Imam Muslimin dan Sahara, menyatakan kepercayaan mereka terhadap niat baik kedua tokoh tersebut. Kota Malang seakan terbelah menjadi dua kubu yang saling berhadapan, memunculkan ketegangan sosial yang nyata. Media nasional mulai meliput secara langsung, membawa perhatian publik ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga tekanan meningkat. Menanggapi situasi ini, Imam Muslimin dan Sahara mengambil langkah berani. Mereka mengadakan dialog terbuka berskala besar, mengundang tokoh masyarakat, pejabat, mahasiswa, dan warga dari berbagai lapisan. Masjid Jami, Lowokwaru dipenuhi oleh peserta yang ingin mendengar penjelasan langsung. Imam Muslimin menjelaskan konteks pertemuan awal dengan Sahara, menekankan bahwa semua interaksi dilakukan demi kegiatan sosial dan pendidikan anak-anak. Sahara berbicara tentang program-program edukasi dan pendampingan yang ia jalankan, menekankan niat murni di balik semua kegiatannya. Dialog ini menjadi momen transparansi yang jarang terjadi, memungkinkan warga untuk menanyakan langsung dan menerima jawaban dari sumber pertama. Selain itu, mereka memperkuat aksi sosial. Sahara melanjutkan program edukasi remaja dan pendampingan anak-anak di Malang, sementara Imam Muslimin mengorganisir pengajaran ngaji, kajian rutin, dan bimbingan moral. Kegiatan ini bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi bukti nyata integritas mereka. Dukungan mulai muncul dari kelompok masyarakat yang sebelumnya skeptis, dan beberapa warga yang sempat ragu kini menyadari niat baik keduanya. Media sosial tetap ramai, namun nuansa mulai berubah. Beberapa influencer yang sebelumnya menebar spekulasi kini mulai menyoroti tindakan positif yang dilakukan Imam Muslimin dan Sahara. Opini publik yang sempat membingungkan perlahan mulai bergeser, melihat bukti nyata di lapangan, bukan hanya sekadar rumor viral. Kubu dukungan semakin kuat, meski tekanan tetap ada. Dalam menghadapi puncak konflik ini, tekanan emosional pribadi juga semakin terasa. Sahara berjuang menenangkan diri di tengah sorotan publik dan tuntutan kegiatan sosial yang terus meningkat. Orang tua dan keluarganya, yang awalnya khawatir, mulai menyadari keteguhan dan komitmennya. Imam Muslimin pun menghadapi tekanan dari jamaah dan masyarakat luas, tetapi ketenangan dan prinsipnya menjadi contoh bagi mereka yang mengikuti kasus ini. Suatu sore, ketika matahari terbenam di balik Gunung Arjuno, Imam Muslimin dan Sahara duduk di taman dekat masjid. Kota Malang tampak tenang, namun ketegangan sosial tetap terasa di udara. Sahara, ini adalah titik balik. Tindakan nyata dan niat tulus kita kini mulai terlihat oleh masyarakat. Kita harus terus konsisten, kata Imam Muslimin. Sahara menatapnya, tersenyum tipis, dan mengangguk perlahan. Ia menyadari bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi gelombang dukungan yang mulai muncul adalah bukti bahwa kesabaran dan integritas selalu menemukan jalannya. Malam itu, Kota Malang kembali hening. Lampu jalan menyala, suara burung dan desiran angin terdengar lembut. Gelombang rumor, tekanan media, dan konflik publik telah mencapai puncak. Namun Imam Muslimin dan Sahara mulai melihat titik terang. Dukungan dari masyarakat, transparansi melalui dialog, dan bukti nyata dari aksi sosial mereka menjadi senjata untuk menghadapi opini publik. Kota yang sebelumnya terbelah kini mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, dan perjalanan panjang menghadapi badai opini memasuki babak baru menuju resolusi. Resolusi, pemulihan, dan pelajaran bagi Kota Malang. Setelah gelombang rumor, opini publik, dan tekanan media berlangsung selama berbulan-bulan, Kota Malang perlahan mulai menenangkan diri. Kehidupan sehari-hari warga kembali normal, meskipun bekas dari kontroversi masih terasa di beberapa sudut kota.
Jalan-jalan di Lowokwaru, Sawojajar, Dinoyo, dan sekitarnya kembali ramai oleh pedagang, mahasiswa, dan warga yang berdiskusi. Namun kali ini lebih fokus pada kegiatan sosial dan pendidikan daripada rumor viral. Kota yang sebelumnya terasa panas kini mulai menampakkan udara sejuk yang akrab dengan keseharian masyarakatnya. Imam Muslimin merasakan dampak positif dari kesabaran dan konsistensi yang ia pertahankan. Jamaah yang sempat ragu kini kembali hadir, bahkan beberapa yang sebelumnya menahan diri kini aktif mengikuti kajian dan pengajaran yang ia lakukan. Teman-teman dekatnya mulai menegaskan dukungan mereka, menghargai keteguhan prinsip Imam Muslimin di tengah badai opini. Ia menyadari bahwa integritas, ketenangan, dan ketulusan hati adalah fondasi utama yang mampu menahan tekanan sosial dan rumor. Sahara juga merasakan pemulihan reputasi secara perlahan. Dukungan dari mahasiswa, teman-teman komunitas sosial, dan orang tua mulai nyata. Program edukasi dan pendampingan anak-anak yang dijalankannya menjadi bukti nyata niat tulusnya. Di kampus Universitas Brawijaya, beberapa mahasiswa yang sempat skeptis kini menghargai dedikasi Sahara dalam program sosial. Bahkan beberapa bergabung untuk menjadi relawan. Sahara menyadari bahwa meski rumor dapat menyebar dengan cepat, tindakan nyata dan integritas tidak pernah hilang begitu saja, dan masyarakat akan melihat kebenaran pada waktunya. Langkah strategis yang mereka ambil sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Dialog terbuka yang dilakukan di Masjid Jami, Lowokwaru menjadi titik balik. Warga yang hadir memahami konteks dan tujuan kegiatan mereka, dan sebagian besar mulai meninjau ulang opini yang sempat terbentuk dari rumor viral. Media lokal yang menyorot dialog ini menyebarkan liputan yang lebih akurat dan menekankan aksi nyata yang dilakukan Imam Muslimin dan Sahara. Opini publik perlahan bergeser dari spekulasi menjadi apresiasi terhadap niat dan kerja nyata kedua tokoh ini. Di sisi media sosial, narasi positif mulai berkembang. Beberapa influencer lokal yang sebelumnya menebar rumor kini menyoroti kontribusi nyata yang dilakukan Imam Muslimin dan Sahara. Video-video kegiatan sosial mereka menjadi viral dalam konteks positif, dan dukungan masyarakat luas mulai terasa signifikan. Opini publik yang sempat membingungkan kini menemukan keseimbangan, dan kota yang sebelumnya terbagi kini menunjukkan tanda-tanda persatuan melalui pengakuan terhadap integritas dan ketulusan. Tekanan emosional yang sebelumnya menghantui Sahara dan Imam Muslimin mulai berkurang. Keluarga dan orang tua mereka kini melihat hasil dari keteguhan dan ketulusan yang ditunjukkan selama ini. Sahara mulai merasa lega, meski masih berhati-hati menghadapi opini publik. Imam Muslimin pun merasakan kepuasan batin, karena meski perjalanan ini melelahkan, prinsip yang ia pegang teguh terbukti mampu menahan badai sosial dan rumor yang kompleks. Suatu sore yang cerah, Imam Muslimin dan Sahara duduk di taman dekat Masjid Jami, Lowokwaru. Anak-anak yang sebelumnya mereka dampingi bermain riang. Tawa mereka terdengar jelas, menandakan bahwa kehidupan sosial kota Malang mulai pulih. Sahara, perjalanan ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa kebenaran dan niat baik selalu memiliki jalannya sendiri, meski terkadang tertutup oleh rumor dan opini sesat, kata Imam Muslimin sambil tersenyum. Sahara menatapnya, tersenyum tipis, dan mengangguk. Ia menyadari bahwa pengalaman ini tidak hanya menguatkan dirinya, tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat. Dari konflik ini, kota Malang belajar banyak. Masyarakat memahami bahwa opini publik seringkali cepat terbentuk, tetapi kebenaran membutuhkan waktu untuk terlihat. Media menyadari pentingnya peliputan yang akurat dan kontekstual, dan influencer lokal mulai belajar bahwa pengaruh digital membawa tanggung jawab besar. Jamaah dan warga kota belajar tentang kesabaran, empati, dan pentingnya menilai seseorang dari tindakan nyata, bukan rumor semata. Malam itu, kota Malang tampak tenang. Lampu jalan menyala perlahan, udara pegunungan membawa kesejukan, dan suara burung malam terdengar lembut. Imam Muslimin dan Sahara kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang tenang. Gelombang rumor telah reda,
Tekanan publik mulai berkurang, dan langkah-langkah nyata yang mereka lakukan membuahkan hasil. Kota yang sebelumnya terbelah kini menunjukkan tanda-tanda persatuan, dan masyarakat mulai melihat bahwa integritas, kesabaran, dan niat tulus selalu menemukan jalannya. Kisah Imam Muslimin dan Sahara menjadi catatan penting bagi Kota Malang, bahwa dalam dunia digital yang cepat menyebarkan rumor, tindakan nyata, keteguhan hati, dan komunikasi terbuka adalah senjata utama untuk menghadapi badai opini. Kedua tokoh ini tidak hanya berhasil memulihkan reputasi mereka, tetapi juga meninggalkan pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat tentang kesabaran, integritas, dan kekuatan niat baik yang tulus. Kota Malang yang damai kembali menjadi saksi bahwa kebenaran, meski terkadang tersembunyi, pada akhirnya akan terungkap dan dihargai oleh semua.